Kasus kekerasan seksual di sekolah Selamat Pagi Indonesia Batu melakukan terungkap kekerasan setelah seksual sejumlah pada mantan anak siswa didiknya. bersuara Beredar dan curhatan melapor seorang ke Kedua mahasiswa korban yang disamakan merupakan alumni identitasnya menceritakan mencoba modus mengungkap kasus terlapor pelecehan adalah seksual di melakukan kampus. sterilisasi Curhatan saat tersebut berada bersumber di luar dari kota. Meses Praktik JR korban Bandung mengaku Jawa dipanggil Barat satu persatu ke dalam ruangan. Ketika saya ingin menyalin bapak itu untuk berpamitan, namun beliau langsung menggenggam kedua bahu saya, mendekatkan badannya kepada diri saya, lalu beliau menggenggam kepala saya dengan kedua tangannya. Setelah itu ia mencium pipi sebelah kiri saya dan mencium kening saya. Saya sangat merasa ketakutan. Indonesia darurat kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual terus meningkat selama masa pandemi berlangsung di Indonesia. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, terdapat 8.803 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia selama 2021. Mirisnya, kasus tersebut dilakukan oleh mereka, orang-orang yang berpendidikan. Kasus-kasus tersebut justru terjadi di lingkungan kampus, yang mana seharusnya kampus menjadi tempat aman bagi mereka yang ingin melakukan pendidikan untuk menciptakan generasi-generasi penerus bangsa, justru malah menjadi sebuah tempat yang menakutkan, yang mana di situ banyak oknum-oknum pelaku pelecehan seksual yang berkeliaran di mana-mana. Tentunya hal ini merupakan suatu hal yang sangat miris yang terjadi di negeri kita, negeri Indonesia. Pelecehan seksual harus segera diberantas, baik di lingkungan kampus maupun yang terjadi di negara kita. Melihat bagaimana marak dan masifnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia hingga hari ini, maka sudah seharusnya legislatif maupun eksekutif mempercepat proses pengesahan RUU PKS. RUU PKS dinilai mampu menghadirkan solusi alternatif atau bahkan solusi utama terhadap masalah kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia hingga hari ini. Masyarakat ataupun korban kekerasan dan pelecehan seksual begitu khawatir ketika RUU PKS tidak segera disahkan. Oleh sebab itu, berbagai macam muatan kesalahan yang terdapat dalam draft RUU PKS sebelumnya seharusnya bisa dikaji ulang dan diperbaiki guna mempercepat proses pengesahan RUU PKS agar dijadikan sebagai undang-undang sah yang dijalankan secara formal di Indonesia ke depannya. Berbicara mengenai urgensi percepatan pengesahan RUU PKS, kita bisa melihat banyaknya rentetan kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2021 yang hingga hari ini masih menjadi perbincangan yang hangat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan hal ini harusnya dijadikan sebagai indikator bagi percepatan RUU PKS. Karena jika tidak, mau berapa banyak perempuan lagi yang akan menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Dan tidak ada alasan bagi negara untuk menunda-nunda pengesahan RUU PKS ini. Karena sifatnya leg spesialis atau bersifat khusus. Dan harapan kedepannya RUU PKS ini bisa menjadi pelindung bagi korban pelecehan dan kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Kemudian saran terkait maraknya kasus pelecehan seksual ini, bagi yang memiliki teman ataupun orang terdekat yang menjadi korban pelecehan, beberapa hal tentu harus dilakukan, terlebih untuk membantu menyelesaikan masalah dan menghibur korban. Terdapat dua aksi yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara profesional dan dengan cara personal. Dari segi profesional, seseorang bisa menggunakan haknya untuk melapor, misal kepada aparat penegak hukum, polisi, tenaga medis, hingga guru ataupun dosen. Sedangkan dari segi personal, ini berhubungan dengan kita sebagai keluarga, teman dekat, ataupun kolega. Secara garis besar, keluarga, teman dekat, dan kolega tidak boleh menghakimi atau menjauhi korban, tapi harus mendukung, memahami, dan tetap menjaga hubungan baik dengan korban, karena hal ini yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Karena dengan ini,
kita bisa berpikir secara jernih untuk membantu korban dan mengadili pelaku yang berbuat pelecehan. Kemudian, agar kekerasan seksual ini tidak terus meningkat, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, supaya penyelesaian kasus pelecehan seksual tidak merugikan korban saja, maka para pelaku ini harus dilaporkan dan dituntut secara seadil-adilnya. Kemudian, dalam pelaporan, kasus seperti ini tuh sudah menjadi hak utama bagi korban tersebut. Dan selama proses berjalan, korban berhak untuk mendapatkan pendampingan. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sempat masuk pada prolegnas tahun 2020 kemarin, yang menjadi harapan dan impian bagi semua perempuan maupun korban, nyata-nyatanya masih menjadi impian yang tak tahu kapan terrealisasi dan disahkan. Bagaimana tidak, kasus ini bukan 1-2 kali terjadi, bahkan sudah sering kali. Haruskah hal ini terulang kembali? Tak mudah bagi korban untuk bisa speak up memberanikan diri. Mirisnya, kadang mereka hanya dipandang ingin pansos dan dikasihani. Cukuplah bagi kita untuk sama-sama membantu korban, tidak mengintimidasi korban, dan juga bisa menjaga diri agar tidak ada lagi korban-korban dari aksi bejat yang dilakukan karena nafsu birahi. Risalah 2021. Pada tahun 2021 ini banyak sekali menuai banyak polemik permasalahan, mulai dari aspek fundamental yaitu politik, hukum, dan HAM. Kemudian ada pun polemik-polemik permasalahan yang meliputi perempuan yaitu pelecehan kasus seksual dan sebagainya. Dan hal itulah yang harapannya menjadi fokus masyarakat maupun pemerintah di tahun 2022 ini.